Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Diah Kusuma, Farah Rizky, Safira Syifa Fauzia, Nita Ayu, Indri Nur Alifia, dan Mega Febriantari akan mempresentasikan tentang glikogenesis dan glikogenelisis. Saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat, yaitu pada proses glikogenesis dan proses glikogenolisis. Yang pertama yaitu proses glikogenesis. Telah dijelaskan bahwa glukosa merupakan sumber bahan bagi proses glikolisis, karena glukosa terdapat dalam jumlah banyak bila dibandingkan dengan monosakarida lain. Oleh karena itu, bila jumlah glukosa yang diperoleh dari makanan terlalu berlebih, maka glukosa itu akan disimpan dengan jalan diubah menjadi glikogen dalam hati dan jaringan otot. Proses sintesis glikogen dari glukosa ini disebut dengan proses glikogenesis. Glikogen dalam hati dapat pula dibentuk dari asam laktat yang dihasilkan pada proses glikolisis. Tahapan glikogenesis. Tahap yang pertama yaitu ketika glukosa ada di hati, untuk memerangkap supaya glukosa itu tidak dapat kabur ke pembuluh darah, maka hati atau otot akan memerangkap glukosa dengan cara glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Untuk dapat menempelkan PO32-min, maka kita membutuhkan substrat lain, yaitu ATP yang akan diubah menjadi ADP. Lalu tahap yang selanjutnya adalah glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Tetapi untuk mengubah glukosa 6-fosfat menjadi glukosa 1-fosfat terdapat reaksi antaranya. Jadi glukosa 6-fosfat itu akan diubah terlebih dahulu menjadi glukosa 1,6-difosfat. Setelah itu baru diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Selama proses ini dibantu oleh enzim fosfoglukomotase. Glukosa 1-fosfat ini dianggap masih kurang reaktif untuk dapat langsung diikat di glikogen. Jadi untuk membuat bentuknya menjadi lebih aktif lagi, maka harus ada proses yang selanjutnya, yaitu pengubahan glukosa 1-fosfat menjadi UDPG atau UDP glukosa. Pada proses ini akan menempelkan ion UDP yang diambil dari UTP yang dibantu oleh enzim UDP glukopirofosfat. UTP mempunyai 1 uridin dan 3 fosfat. Uridin tersebut diambil dan 1 fosfatnya juga diambil untuk UDPG. Lalu 2 fosfat lainnya sebagai hasil samping. 2 fosfat ini atau biasa disebut dengan pirofosfat ini tidak akan disia-siakan oleh tubuh. Akan diubah menjadi ortofosfat yang dapat digunakan untuk berbagai macam metabolisme yang lain. Pirofosfat ini akan direaksikan dengan air menghasilkan ortofosfat. Pada tahap sebelumnya sudah mengolah pirofosfat menjadi ortofosfat. Sekarang mengolah hasil utama yaitu UDPG yang akan diubah menjadi glikogen dengan bantuan enzim sintetase yang hasil akhirnya yaitu glikogen plus UDP. UDP akan dilepaskan. Setelah itu akan diubah menjadi UTP dengan cara menambahkan 1 molekul fosfat dari ATP. UDP ditambah ATP sehingga menghasilkan UTP plus ADP. UTP ini akan digunakan untuk reaksi pada glukosa 1-fosfat untuk mengikat glukosa yang lain. Nah,
Sekarang kita akan membahas mengenai proses glikogenolisis. Proses glikogenolisis adalah proses di mana tubuh memecah cadangan glikogen menjadi glukosa. Fungsi dari glikogenolisis sendiri adalah untuk memproduksi energi ketika tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan. Glikogenolisis akan memproduksi glukosa dari glikogen yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Proses ini juga dapat menjaga kadar glukosa dalam darah saat kita lapar dan tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh. Seperti yang kita ketahui, glikogen hanya ada di dua tempat, yaitu di hati dan juga di otot. Glikogen yang ada di hati bisa dipecah menjadi glukosa, kemudian bisa diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Sedangkan glikogen yang ada di otot tidak bisa diedarkan ke seluruh pembuluh darah. Ia hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi pada otot saja. Dia tidak bisa menyuplai kebutuhan glukosa di luar jaringannya. Tahapan glikogenolisis. Yang pertama, tahap fosforilasi. Pada tahap ini terjadi pemecahan ikatan antara molekul glukosa pada glikogen yang ada pada rantai utama hingga mencapai limit dextrim. Limit dextrim merupakan 4 molekul dari dekat rantai cabang. Jadi proses ini nanti akan berhenti jika mencapai limit dextrim. Pada fosforilasi, terjadi pemutusan ikatan 1,4 glikosidik yang dibantu oleh enzim glikogen fosforilase. Proses ini akan menghasilkan glukosa 1-fosfat. Tahap selanjutnya adalah tahap konversi. Pada tahapan ini, glukosa 1-fosfat akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Proses ini terjadi secara reversibel yang dibantu oleh enzim fosfoglukomutase. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat ini sudah bisa mengikuti tahapan glikolisis atau metabolisme lain. Selain itu, glukosa 6-fosfat jika ingin diedarkan ke seluruh tubuh maka harus diubah menjadi glukosa. Pengkonversian glukosa 6-fosfat menjadi glukosa ini dibantu oleh enzim glukosa 6-fosfatase. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.